Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengizinkan kita semua untuk bisa kembali hadir melaksanakan sholat Isya dan juga sholat tarawih secara berjamaah. Tak lupa juga kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat panjang umur hingga detik ini, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat yang paling mahal, yakni nikmat iman dan juga nikmat Islam. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada pencinta beliau, dan juga kepada pengikut beliau hingga akhir kiamat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Sandi Ibrahim yang telah mengizinkan saya untuk mengisi sedikit ilmu yang insya Allah nanti akan kita bagikan bersama. Dan yang kedua, terima kasih juga kepada Ustadz Yasin selaku guru PAI yang turut hadir juga di sini. Alhamdulillah. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di depan teman-teman, lebih tepatnya ya, daripada sesama rekan, sesama pengajar juga. Tidak menyangka bahwa perjalanan menuju Musola Al-Fatih, lebih tepatnya ya, penuh rintangan dan juga penuh hambatan. Jadi sebelum saya menyampaikan tausiah, saya mohon maaf dulu jika keterlambatan ini membuat para jamaah jadi merasa tidak nyaman di hati seperti itu. Bismillah. Hari ini saya akan membawakan tema tentang sifat-sifat sahabat Nabi yang sepertinya kita perlu contoh dan juga perlu kita amalkan. Bahwa pada zaman dahulu, bahkan sampai hari kiamat, kejayaan Islam, kesuksesan umat Islam, dan juga keberhasilan umat Islam itu tidak bisa lepas dari peran sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Keberadaan Rasulullah SAW diturunkan untuk menyempurnakan agama Islam. Dan kita tidak bisa langsung meniru Rasulullah SAW karena beliau adalah sosok yang sangat sempurna sekali. Maka kita hanya bisa meniru melalui para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita juga nggak bisa langsung meniru sahabat-sahabat Nabi karena zamannya sudah terlampau jauh. Maka kita hanya bisa meniru apa yang sudah diwariskan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Terus turun kepada tabi'in sehingga sampai ke ulama hingga sampai sekarang. Ada begitu banyak sifat-sifat sahabat Nabi yang perlu kita tiru, tetapi ulama kita merangkum dalam beberapa hal. Yang pertama, yakin terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak lupa juga yakin terhadap kalimat Muhammadur Rasulullah SAW. Dua kalimat ini sering dikenal dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW berjuang memantapkan iman para sahabat di Mekah sampai akhirnya berhasil hijrah ke Madinah dan kembali lagi ke Mekah, yang paling lama durasinya adalah berada di Mekah, menguatkan iman para sahabat. Tidak main-main untuk menguatkan iman, perlu waktu yang lama. Sehingga ketika iman itu sudah kuat dan ketika hijrah ke Madinah menerima syariat Islam, maka dia dengan mudah untuk menerima syariat Islam. Kalau kita tanya ke anak-anak kecil, apakah kalian yakin bahwa Tuhan kalian Allah? Pasti akan menjawab yakin. Begitu juga dengan orang dewasa sekarang ini.
Kalau kita tanya jujur, karena lebih yakin mana? Allah yang kasih rezeki atau ada pimpinan yang kasih rezeki? Pasti jawabannya serempak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa iman itu tidak pernah usang untuk dibahas? Iman itu selalu menarik untuk dibahas. Iman itu selalu menarik untuk dibawa dalam pengajian-pengajian. Tidak pernah luntur kajian tentang iman itu. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul, kepada malaikat. Semua iman yang kita bahas itu selalu up to date. Padahal risalah keimanan itu semenjak Nabi Adam alaihissalam diciptakan sudah ada tentang keimanan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW diutus tetap juga membahas tentang iman. Sampai akhirnya ke detik ini, bahkan sampai hari kiamat nanti, iman tetap eksis, tetap viral dia di hati kaum muslimin dan muslimat. Ini hebatnya ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Iman dikatakan oleh para ulama itu bagikan pondasi di dalam sebuah bangunan. Kalau tidak ada pondasi, maka tidak mungkin bisa dibangun sebuah bangunan. Kalau pondasi itu kuat, maka atasnya juga kuat. Maka tidak perlu jauh-jauh kenapa kita melihat ada kemerosotan umat, ada korupsi di mana-mana, kemudian ada ketidakjujuran di mana-mana, ada kriminalitas meningkat. Jawabannya sederhana. Mengapa? Karena iman sekarang dalam keadaan merosot. Karena iman sekarang dalam keadaan melemah. Kalau kita tanyakan kepada mereka yang berbuat kriminal, kamu tahu itu dosa? Pasti jawabannya tahu. Kamu tahu itu salah? Pasti jawabannya tahu. Ternyata akal kita sudah dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan. Ini boleh, ini nggak boleh. Hati manusia juga berkata demikian. Sudah ada teguran kecil di hati nurani. Sepertinya ini nggak boleh. Ini haram. Ini halal, ini boleh. Dipandu dengan ilmu juga. Tetapi mengapa masih terlanjur? Inilah pentingnya iman. Menguatkan iman, terus mendakwahkan tentang pentingnya iman. Memang tidak mudah untuk menyampaikan tentang iman ini. Hidayahnya sangat mahal sekali. Kenapa orang rela mau sholat subuh berjamaah? Karena iman kepada Allah, yakin terhadap Allah. Kenapa kalian mau puasa? Kebiasaan Pak, misalnya gitu. Karena disuruh orang tua. Tapi lama-kelamaan mereka mikir, kalau saya buka puasa sembunyi-sembunyi kan gak ada yang tahu. Berarti iman belum ditanamkan kepada anak-anak kita semua. Karena definisi iman yang dituliskan oleh para ulama adalah yakin di dalam hati, kemudian diucapkan benar di dalam lisan, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata iman bukan sekedar pengetahuan belaka, tapi sampai kita nanti meninggal, maka iman tetap terus dipertahankan dan ditingkatkan. Di zaman Nabi SAW, iman itu cuma dua. Yakin atau tidak? Kalau yakin, maka ucapkanlah kalimat syahadat. Kalau nggak yakin, maka yang terjadi adalah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kalau di kalangan sekarang kaum muslimin, saya sangat yakin 100% tidak ada lagi sejarahnya Anda salah, saya benar, atau saya benar, Anda salah. Saya muslim, ente kafir. Tidak ada lagi sejarahnya seperti itu. Kita tidak mungkin akan mengatakan saudara muslim kita itu kafir. Tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena di zaman sekarang yang dipertanyakan bukan benar atau salahnya keimanan, tapi yang dipertanyakan sekarang adalah kualitas dari keimanan kita sendiri. Inilah yang selalu kita update, yang selalu kita tingkatkan keimanan kita dari waktu ke waktu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita meningkatkan iman. Ulama kita sudah memberikan kesimpulan. Cara meningkatkan iman itu yang pertama adalah dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan kaum muslimin dan muslimat, yang mana di situ dikaji tentang ilmu, tentang keimanan, dikaji tentang keislaman, yang meningkatkan giroh atau semangat tentang iman, baik itu kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, dan seterusnya. Yang kedua, selain berkumpul, yang kedua selalu tingkatkan amal ibadah kita. Ketika kita melaksanakan sholat, maka di situ Allah tambahkan keimanan. Dan yang ketiga,
yang paling penting adalah mendakwahkan tentang pentingnya iman itu sendiri. Ketika saya berdiri, saya berada di sini, saya sampaikan kenapa iman itu penting. Kalau nggak penting, ya lebih baik tidak usah beragama Islam seperti itu. Tapi kalau penting, maka kita masih memegang ajaran agama Islam. Kalau kita menganggap iman itu nggak penting, pasti kita akan mikir, nanti kan kalau sudah mati jadi tanah, sama kayak hewan lain. Tapi kalau mereka beriman, berarti kalau kita meninggal sama dengan hewan lain, kita hidup sama dong dengan hewan lain. Apakah betul kita hidup sama dengan hewan lain? Tentu tidak. Kita hidup di dunia dikaruniai oleh Allah SWT akal dan hati. Sedangkan hewan, apakah punya akal? Ternyata tidak. Akalnya hewan tidak bisa membedakan baik dan buruk. Akalnya hewan hanya diciptakan untuk melahirkan insting untuk bertahan hidup. Apakah hewan bisa membedakan baik dan buruk? Ternyata enggak. Hanya manusia yang diberi oleh Allah SWT akal bedakan baik dan buruk. Kalau dari sini kita bisa berpikir, maka sungguh mulia agama Islam ini. Kita diselamatkan oleh Allah SWT, Islam secara keturunan. Tinggal kita tingkatkan kualitas keimanan ini. Tentunya ketika saya menyampaikan ini, bukan berarti iman saya sudah tinggi. Saya sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang penuh dosa juga, tentu iman itu akan naik, nanti ada saatnya turun. Itu imannya para manusia. Kalau imannya para nabi, itu selalu meningkat dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari bulan ke bulan, selalu meningkat. Sedangkan imannya para malaikat itu statis, karena selalu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imannya para nabi meningkat, karena nabi adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita manusia, bahkan saya yang berdiri di sini, maka jangan dianggap seperti orang yang sempurna imannya. Tapi mohon doakan kepada saya, mohon kita berdoa semoga iman kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tausiah pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang keliru. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.